Suhartoyo, Hakim MK, dikabarkan tersandera kasus BLBI. Mahfud MD beri respon menohok. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cuplikan videonya sebagai berikut. Pak Suhartoyo ingin dikenang sebagai hakim yang seperti apa sih, Pak? Kalau bisa dikenang sebagai orang yang baik aja, Mbak. Banyak orang itu ingin menjadi baik, tidak bisa. Saya ingin baik, tidak bisa. Karena apa? Terlanjur tersandera. Terlanjur membuat kesalahan pertama. Kamu dulu waktu jadi jaksa di sana pernah nerima suap kan? Kamu di sana nerima suap. Nah, mau dibuka gitu kan jadi tersandera dia. Jadi tidak berbuat apa-apa lagi. Nah, saudara hati-hati. Begitu saudara dapat itu, saudara disandera. Mau baik saya, waduh, disandera oleh orang yang pernah nyuap. Hati-hati, integritas saudara jatuh. Pengangkatan Suhartoyo menjadi Hakim Konstitusi sempat ditentang Komisi Yudisial. Alasannya karena Suhartoyo masih ditelusuri terkait dugaan pelanggaran kode etik. Suhartoyo terseret pembebasan terpidana kasus dana talangan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai 2,2 triliun rupiah saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian, setelah 5 tahun berlalu, kasus itu menguap di Komisi Yudisial. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memenuhi panggilan KPK pagi tadi. Suhartoyo hadir sebagai saksi tambahan terkait kasus suap uji material perkara di MK. Penyidik KPK membutuhkan keterangan Suhartoyo sebagai saksi untuk tersangka Patrialis Akbar. Patrialis Akbar tersangkut kasus suap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Sebelumnya KPK telah memanggil 4 hakim MK lainnya untuk mendalami proses uji materi yang terjadi di MK. Karena kalau menjadi hakim yang baik itu kan bisa jadi hanya bisa dijustifikasi oleh sekelompok orang-orang tertentu, orang yang pernah bersentuhan dengan perkara di pengadilan atau orang yang punya concern dengan soal-soal penegakan hukum. Dan jangan sampai tersandera. Dalam banyak kasus, banyak orang itu ingin menjadi baik, tidak bisa. Saya ingin baik, tidak bisa. Karena terlanjur tersandera. Terlanjur membuat kesalahan pertama. Apa ada, Pak? Ya, banyak dari ribuan hakim itu kan ada puluhan ya. Yang juga terpaksa masuk penjara dan sebagainya. Itu kan karena gagal membangun idealisme. Misalnya, mau cerita nih dulu ada tahun 98 itu ada seorang jaksa tinggi, kepala kejaksaan tinggi sangat terkenal di awal reformasi, namanya Pak Gagu. Sehingga dia begitu reformasi muncul, koruptor ditangkap semua. Sehingga pada suatu saat dia ini menjadikan tersangka orang penting sebagai koruptor Sulawesi Selatan. Wah, dia dipuji-puji rakyat. Puji-puji rakyat. Wah, ini jaksa yang hebat. Tapi begitu dia mentersangkakan orang itu, besoknya dia dipecat sebagai kepala kejaksaan tinggi. Yang menang koruptornya tidak jadi tersangka di kejaksaan. Kemudian dia dipecat oleh Jaksa Agung Abdi Muhammad Galib. Saudara waktu itu masih kecil-kecil, karena waktu itu saya masih berumur 39. Nah, apa yang terjadi? Pak Gagu ini orang sangat baik dan ingin baik. Sehingga ketika awal reformasi dia mewarnai pemberitaan tentang kejaksaan yang berintegritas. Tapi dia dipecat. Ketika rakyat protes, dia protes. Loh, saya ini mau memberantas korupsi, kenapa dipecat? Ternyata dia tersandera. Udah diam kamu, kata Jaksa Agung. Diam kamu. Kamu dulu waktu jadi jaksa di sana pernah nerima suap kan? Kamu di sana nerima suap. Nah, mau dibuka gitu kan jadi tersandera. Jadi tidak berbuat apa-apa lagi. Nah, saudara hati-hati. Begitu saudara dapat itu, saudara disandera. Mau baik saya, waduh, disandera oleh orang yang pernah nyuap. Hati-hati, integritas saudara jatuh. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan atau membacakan putusan tentang hasil sengketa Pilpres tahun 2024 ini, dan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Suhartoyo menolak semua permohonan pemohon baik itu kubu 01 dan juga 03, sehingga Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Dan setelah
teman-teman pembacaan putusan itu, maka publik mengaitkan tentang kasus yang pernah terjerat dengan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, yaitu Soehartoyo, yaitu kasus BLBI. Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa pasca putusan MK, publik kaitkan Soehartoyo dengan kasus BLBI. Pengamat sah-sah saja. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat tadi dari cuplikan video tadi, bahwa ketika ditanya seseorang bahwa keinginannya untuk menjadi hakim, maka dia dikenang, ya. Dia mengharapkan supaya dikenang sebagai hakim yang baik. Dan itulah yang ditanggapi oleh Mahfud MD tadi, bahwa walaupun Anda ingin baik sekarang, tetapi ketika Anda pada waktu dulu telah ada kasus, maka itu tidak bisa lagi, karena itu akan diungkit-ungkit ya semasa kamu hidup. Nah, itulah yang dikatakan oleh Mahfud MD, tidak akan menjadi orang baik lagi. Oke. Di sini dikatakan bahwa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Soehartoyo, yakni saat proses pengurusan berkas peninjau kembali PK Sudijono Timandi sebagai tersangka korupsi kasus BLBI. Oke. Usai putusan MK terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, nama Hakim Ketua Soehartoyo yang mencuat di publik, banyak yang kembali mencari rekam jejak Soehartoyo, termasuk soal keterkaitannya dengan kasus BLBI. Nah, ternyata bahwa publik ini ya sangat-sangat pintar sekali, dan netizen ini sangat pintar sekali setelah dia mengetok palu untuk memutuskan perkara sengketa Pilpres tahun 2024 ini, dan mengatakan bahwa menolak ya permohonan pemohon kubu 01 dan juga 03, dan setelah itu Prabowo Gibran yang tentunya akan jadi pemenangnya. Maka publik atau netizen melihat ya rekam jejak bagaimana seorang Soehartoyo ini, apakah benar yang dikatakannya dia pengen dikenang sebagai hakim yang baik atau tidak. Nah, dengan mencari rekam jejak Soehartoyo, maka netizen yang melihat bahwa Soehartoyo pernah ada kasus di dalam kasus BLBI, ya. Di sini dikatakan bahwa banyak yang kembali mencari rekam jejak Soehartoyo, ya, termasuk soal keterkaitannya dengan kasus BLBI. Oke. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai upaya masyarakat membongkar kembali rekam jejak Soehartoyo itu sah-sah saja. Ia pun menganggap wajar jika banyak pihak yang menarik benang merah atas kasus Soehartoyo dengan persoalan BLBI. Itu sah-sah saja ketika ada pihak yang menganggap misalnya Pak Soehartoyo dihubungkan dengan kasus BLBI dan hakim lain dengan kasus lain, kata Fernando saat dihubungi KBA News melalui panggilan WhatsApp Rabu 23 April 2024. Nah, teman-teman, bahwa di sini diketahui bagaimana rekam jejak dari Soehartoyo, ternyata dia ada keterkaitannya tentang kasus BLBI. Oke, Fernando menilai kasus yang sempat menyeret nama Soehartoyo tersebut merupakan kasus lama terkait korupsi BLBI, sehingga sudah seharusnya pihak-pihak yang menganggap isu tersebut untuk bisa membuktikan secara langsung. Ia juga menilai banyak pihak yang merasa jika MK sudah disandera oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terlebih Ketua MK Soehartoyo juga memiliki rekam jejak yang cukup gelap terkait kasus BLBI. Nah, tinggal bagaimana mereka membuktikan bahwa adanya upaya dari kekuasaan atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap putusan MK untuk memenangkan paslon 02, ucapnya. Nah, dikutip dari berbagai sumber bahwa diketahui Soehartoyo pernah terseret dalam kasus korupsi BLBI yang merugikan ratusan triliun kepada negara. Dugaan itu mencuat saat menjelang Soehartoyo dilantik menjadi Hakim MK menggantikan Fadlil Sumadi pada 7 Januari 2015.
Nah, ini ya kasus pada 2015 lalu. Nah, tetapi diungkit kembali setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena putusan yang dibuat oleh Suhartoyo ya banyak masyarakat tidak setuju akan hal itu. Tetapi oleh karena keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang final,